Pada akhirnya sejarah memalukan itu tiba di akhir tahun. Wah, kaget. 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 ICU tenan bikin malu negara. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) alias OCCRP adalah konsorsium jurnalis investigasi independen yang berfokus pada pelaporan kejahatan terorganisir dan korupsi di seluruh dunia. Baru-baru ini OCCRP telah merilis daftar finalis Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan terorganisir dan korupsi. Mereka mengumpulkan nominasi untuk Person of the Year dari pembaca, jurnalis, juri, dan jaringan global mereka. Dalam nominasi tersebut, ada nama mantan Presiden Indonesia Joko Widodo. Lembaga pemeringkat korupsi dan kejahatan demokrasi itu apa judulnya ICP, OCCRP. yaitu menunjukkan dengan tepat bahwa kenapa Presiden Jokowi masuk di dalam kategori itu sebagai penjahat demokrasi, sebagai pemimpin korupsi. Karena dua hal. Pertama, Jokowi memakai dan memanipulasi hukum dan konstitusi untuk menguasai negara. Itu yang berkali-kali ditunjukkan dengan fenomena fufu-fapa segala macam itulah. Yang kedua, menggunakan kekuasaan dia untuk menghalangi para pejuang demokrasi. Jadi korupsi dan kejahatan kemanusiaan itu satu paket. Paket. Dirumuskan dengan cara sederhana, korupsi adalah upaya untuk merampas kekayaan negara untuk kepentingan kelompoknya, dan korupsi adalah upaya untuk membajak demokrasi. Meskipun tidak meraih gelar Person of the Year 2024, tak urung hal tersebut membuat kehebohan dan menuai berbagai reaksi di Indonesia. Beberapa pihak, khususnya para penghambat Joko Widodo, mempertanyakan validitas dan motif di balik nominasi tersebut. Sementara itu, Joko Widodo sendiri menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan meminta bukti konkret atas klaim yang mereka lontarkan. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan? Terkorup apa? Gitu. Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu Pak. Ada Sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Kalau melihat dari proses penilaiannya disebutkan bahwa ini dilakukan proses voting, kemudian ada jurinya, Bang. Anda bagian mana yang Anda ragukan? Loh, kita nggak tahu mereka dari mana bukti-bukti bahwa Jokowi korup. Apakah ada proses peradilan, adakah semacam keputusan pengadilan? Harusnya ada parameternya dong. Jangan lantas membuat framing, kemudian disebarkan, dirilis tanpa ada sebuah keputusan hukum. Ya ini kan pelanggaran juga dong. Makanya saya bilang saya mempertanyakan kredibilitas keputusan itu. Dasarnya apa gitu loh. Kalau dasarnya opini, ya siapapun bisa melakukan opini. Akhirnya saya bilang ini bukan sebuah opini jahat saja, tapi ini propaganda yang merusak sengaja diciptakan oleh lembaga investigasi. Dan lembaga investigasi ini juga bisa kita, maaf, sekali ya kerja-kerja intelijen internasional dalam merusak tokoh-tokoh bangsa di manapun ya, di negara manapun. Menurut saya ketika kita mau menilai suatu
laporan seperti ini, ada dua hal yang mesti kita lihat. Pertama metodologinya, dan yang kedua organisasinya. Dari segi metodologi, kalau memang diakui salah, silakan dibongkar metodologinya, tapi juga tidak tepat untuk meletakkan sebuah hasil jurnalisme investigatif dengan kerangka hukum pidana. Karena kita harus paham bahwa kerja-kerja jurnalisme justru untuk melaporkan hal-hal yang oleh sebuah sistem hukum yang korup tidak bisa diurai. Makanya jurnalis itu biasanya jadi pegangan buat masyarakat sipil. Nah, ini yang sebenarnya mereka tengah lakukan. Dan yang kedua, dari segi siapakah mereka di balik itu, saya kira dari websitenya sudah cukup jelas ya, bahwa dari segi kredibilitas mereka memang latar belakangnya adalah jurnalis investigasi semua begitu, dan kita bisa lacak bahkan seterang-terangnya bagaimana organisasi mereka, bagaimana pendanaannya dan lain sebagainya. OCCRP pun memberikan klarifikasi. Mereka menyadari jika informasi tersebut telah menimbulkan kegaduhan dan kontroversi. OCCRP dalam keterangannya juga menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan. Mereka hanya menampung saran yang datang dari orang-orang di seluruh dunia. Meski tidak didukung oleh bukti yang cukup dan memadai, tapi ada persepsi kuat di masyarakat tentang adanya korupsi. Ada beberapa alasan organisasi jurnalisme investigasi itu memasukkan nama Joko Widodo. Mengutip kritik dari kelompok masyarakat sipil dan para pakar bahwa pemerintahan Joko Widodo telah melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara signifikan. Selain itu, Joko Widodo juga disebut mendapat banyak kritikan karena diduga merusak institusi pemilu dan peradilan di Indonesia dengan slogan cawe-cawenya. Di akhir pernyataannya, OCCRP menyebut jika baru kali ini rilis mereka memicu ketegangan global. Namun demikian, hal itu mencerminkan meningkatnya minat publik terkait kasus korupsi. Ketika ancaman terhadap demokrasi, transparansi, dan kebebasan pers terus meningkat, OCCRP tetap berkomitmen untuk menyampaikan cerita yang menarik bagi khalayak dan memberikan wawasan kritis tentang kekuatan yang membentuk negara mereka. Begitu katanya. Untuk diketahui, investigasi OCCRP ternyata mampu memberi pengaruh. Di antaranya seperti yang ini nih, baca sendiri deh. OCCRP juga berhasil mendapatkan penghargaan Pulitzer atas Panama Papers. Bukan Pampers ya. Hehehe. Panama Papers series pada tahun 2017. Penghargaan Pulitzer atau Pulitzer Prize dianggap sebagai penghargaan tertinggi dalam bidang jurnalisme cetak di Amerika Serikat. Dan juga mereka mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian. Demikianlah.